Nili sudah menjadi bahan obrolan di sekolah. Entah itu karena melawan klan suci, atau hubungannya yang ambigu dengan Xiao Ning dan Ye Ziyun. Semua ini membuat Nili menjadi pusat perhatian di kalangan siswa. Bahkan sudah ada surat cinta di bawah mejanya yang ditempatkan oleh gadis-gadis, untuk mengekspresikan cinta mereka pada Nili. Di antara gadis-gadis itu, ada beberapa dengan penampilan yang cukup bagus. Nili dalam kehidupan sebelumnya bukanlah siapa-siapa, tanpa ada yang memperhatikannya. Memiliki daya tarik yang rendah di sekolah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam hidupnya kali ini dia akan begitu viral. Surat-surat cinta itu dimusnahkan Nili, setelah kelahiran kembali, hatinya hanya milik Ye Ziyun. Bagaimana bisa gadis-gadis ini dibandingkan dengan Ye Ziyun? Bagaimanapun, Nili dan Ye Ziyun telah mengalami hidup dan mati bersama dalam kehidupan sebelumnya. Adapun Xiao Ning, Nili lebih memilih untuk berteman baik dengannya. Dengan rutin melatih teknik Dewa Surgawi, kekuatan jiwa Nili telah meningkat dengan pesat. Yakin bahwa dalam kurun waktu 2 bulan, sudah lebih dari cukup untuk menjelma menjadi Nili yang baru. Setiap malam, Nili akan mengkonsumsi 1 pil perakitan jiwa dan pil penambah spiritual. Kemudian berendam dalam ramuan rumput kabut ungu. Ini memungkinkan bagi kekuatan jiwanya untuk menyerap asupan secara maksimal. Selain berlatih kekuatan jiwa, Nili juga melatih kekuatan fisik agar kekuatan fisiknya terus menguat. Meskipun berlatih kekuatan jiwa juga otomatis memperkuat tubuh fisik, tetapi melatih massa otot masih perlu untuk memperkuat tubuh. Setelah mencapai peringkat perak nantinya, seorang spiritualis iblis akan dapat berintegrasi dengan roh iblis di ranah jiwanya. Semakin kuat tubuh fisik, maka semakin tinggi pula jenis roh iblis yang dapat diintegrasikan ke dalam ranah jiwa mereka. Jika tubuh fisik terlalu lemah, dapat menyebabkan tubuh mudah meledak karena roh iblis yang terhubung ternyata lebih kuat hingga powernya meluap. Banyak spiritualis iblis akan menjajal pelatihan tubuh fisik mereka setelah mencapai peringkat perak dan memilih roh iblis di saat itu juga, tetapi pada saat itu sudah terlambat. Nili ingin meletakkan pondasi kekuatan fisiknya mulai sekarang. Berlari setiap hari, mendaki gunung, dan latihan beban. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Kekuatan jiwa Nili sudah mencapai 76 poin, dapat diperkirakan bahwa dalam beberapa hari lagi, ia akan mencapai peringkat perunggu bintang 1 seperti Du Ze dan Lu Piao. Pagi hari ketiga. Chen Linjian dan banyak anggotanya sudah menunggu di perpustakaan. Selain Chen Linjian, Ye Ziyun, dan Shen Yue juga hadir. Chen Linjian berasal dari klan ilahi, sedangkan Ye Ziyun dari klan angin salju dan Shen Yue dari klan suci. Mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa mereka akan datang bersama untuk menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno. Kamu juga datang. Ye Ziyun menatap Nili dengan heran. Petualangan ini diorganisir oleh Chen Linjian. Sejak kapan Nili berhubungan dengan Chen Linjian? Tampaknya dia telah meremehkan Nili. Ya, Nili tersenyum mengangguk. Melihat Nili berjalan mendekat, wajah Shen Yue menjadi suram. Sebelumnya ketika dia mencoba menemukan Ye Ziyun untuk menjelaskan, dengan dingin ditolak. Ye Ziyun sekarang selalu menjaga jarak 5 hingga 6 meter darinya, itu menyebabkan Shen Yue merasa serba salah. Semua ini disebabkan oleh Nili. Jika Nili tidak muncul maka Ye Ziyun tidak akan sedingin itu padanya. Shen Yue menempatkan semua kesalahan pada Nili. Karena kau datang sendiri untuk mati, maka jangan salahkan orang lain. Shen Yue berpikir dengan kejam saat berbicara dengan salah satu kacungnya. Sang kacung melemparkan pandangan ke Nili lalu pergi meninggalkan tempat itu. 2 kali menderita kekalahan di tangan Nili membuat Shen Yue paham bahwa dengan kekuatan peringkat perunggu ia tidak akan bisa melakukan apapun pada Nili. Jadi dia meminta orang untuk mengirimkan beberapa master dari rumah. Nili hanya mencibir dalam hatinya saat semua tindakan Shen Yue terpantau olehnya. Tatapan Chen Linjian tertuju ke Nili. Dia sedikit tersenyum sambil berkata, "Oke, sepertinya kita semua ada di sini. Aku pikir sudah saatnya kita berangkat." Chen Linjian membawa total 28 orang untuk perjalanan mereka ke reruntuhan kota anggrek kuno, Shen Yue membawa 7 orang, dan selanjutnya menambahkan Ye Ziyun dan Nili. Nili sengaja tidak memberitahukan hal ini pada Du Ze, Lu Piao, dan lainnya. Dia membiarkan mereka berlatih di perpustakaan. Semua pasti tahu bahwa reruntuhan kota anggrek kuno akan memiliki beberapa bahaya dan Nili tidak bisa menjaga mereka semua. Semua 37 orang menyiapkan beberapa barang penting seperti makanan, tenda berkemah, dan crossbow sebelum berangkat. Petualangan mereka kali ini dilakukan secara diam-diam, jadi sangat tidak mencolok. Mereka memberitahu orang lain bahwa mereka akan pergi ke lembah gunung untuk berlatih. Bab 25, Klan Naga Bersayap. Rombongan mulai menempuh rute di jalan setapak, sedangkan Ye Ziyun dan Nili mengikuti tim berjalan tepat di belakangnya. "Sejak kapan kamu mengenal Chen Linjian?" tanya Ye Ziyun. Melihat Nili, dia mencoba untuk mengenal Nili lebih dalam. "Aku belum mengenalnya dengan baik kok, kami hanya mengobrol sekali di perpustakaan." Nili mengangkat bahu. "Dan dia benar-benar mengizinkanmu untuk bergabung?" Ye Ziyun terkejut. Chen Linjian dan dia bisa dianggap sebagai teman masa kecil. Mereka sudah saling mengenal sejak masih anak-anak. Meskipun keduanya tidak terlalu dekat, hubungan mereka juga tidak terlalu buruk. Karakter sombong Chen Linjian membuatnya jarang bisa akrab dengan rekan-rekan yang lain. Walau begitu, Chen Linjian bukan tipe cowok yang menyebalkan. Jika tidak, Ye Ziyun pasti tidak bakal mau menerima ajakannya. Memikirkan semua misteri Nili, Ye Ziyun mulai paham. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara Nili untuk meyakinkan Chen Linjian, namun karena Nili sangat banyak akal, tidak ada yang sulit baginya. Melihat betapa akrabnya Nili dan Ye Ziyun mengobrol sambil tertawa, membuat Shen Yue terlihat marah karena iri. Dalam pandangannya, Ye Ziyun hanya boleh tertawa jika bersamanya. Jadi Nili telah merebut posisinya. Nili harus mati. Ekspresi Shen Yue berubah kejam. Karena ikut bepergian ke alam liar, Nili tentu tidak bisa kembali ke kota Glory. Tapi rencananya ini tidak boleh diketahui oleh orang lain, terutama Ye Ziyun. Dalam hatinya, Shen Yue sudah memikirkan bagaimana cara menangani Nili. Rombongan ini sudah meninggalkan kota Glory, mulai memasuki rute jalan terjal di pegunungan Set.
Ancestral, perjalanan ke reruntuhan kota anggrek kuno akan memakan waktu sekitar 5 hingga 6 hari perjalanan. Besar kemungkinan nanti mereka akan jadi sasaran serangan hewan iblis ketika berkemah di alam liar. Tetapi Nili memiliki insting alami yang akurat jika dihadapkan dengan bahaya, ditunjang dengan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya. Meskipun saat ini Nili belum berperingkat perunggu, tapi jenderal hewan iblis pun belum tentu bisa melukainya. Apalagi rute yang mereka tempuh adalah rute yang tergolong aman. Kekuatan tempur di antara 37 orang ini relatif layak. 6 orang telah mencapai peringkat perak dan sisanya sebagian besar di atas peringkat perunggu bintang 3. Bahkan Ye Ziyun telah mencapai peringkat perunggu bintang 1. Karena itu di dalam rombongan ini hanya kekuatan Nili dan Shen Yue yang paling lemah. Namun, berita Ye Ziyun yang mencapai peringkat perunggu bintang 1 belum banyak diketahui oleh orang lain, jadi yang lain masih belum menyadarinya. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 10 jam, rombongan mulai menapaki jalan pegunungan yang terjal. Menjelang malam, mereka tiba di dataran yang luas. Chen Linjian mengamati situasi sekitarnya. Dengan pohon-pohon yang tinggi, tempat itu masih cukup tersembunyi dan berkata, "Malam ini, kita akan berkemah di sini." Shen Yue berjalan menghampiri Ye Ziyun sambil berkata, "Ziyun, mengapa kemah kita tidak berdekatan saja? Dengan begitu aku bisa melindungimu." "Tidak perlu." Wajah putih salju Ye Ziyun menunjukkan raut tidak senang. Dia tidak ingin berkemah dekat-dekatan dengan Shen Yue. Sejak kejadian terakhir, citranya tentang Shen Yue telah jatuh dari buruk menjadi lebih buruk. Ye Ziyun memilih area dan berkemah bersama dengan beberapa gadis. Meskipun Nili juga ingin berkemah berdekatan dengan Ye Ziyun, tapi dia tidak ingin nantinya akan mengundang manusia hina seperti Shen Yue ikut merapat juga. Oleh karena itu, Nili menemukan daerah yang agak terpencil dan berkemah tepat di bawah naungan pohon. Malam semakin larut dan suara serangga malam terdengar dari dalam hutan. Pikiran Nili melayang mengingat kembali masa lalu. Dia ingin tahu bagaimana keadaan klannya sekarang. Meskipun dia ingin sekali pulang mengunjungi orang tua dan kerabatnya, tapi untuk saat ini semua kerinduan harus dia pendam dulu. Sekolah anggrek suci adalah sekolah asrama, selain anggota klan utama dan klan bangsawan, siswa lain yang kedapatan diam-diam pulang ke rumah akan dihukum. Apalagi, jika klannya tahu bahwa dia pulang dengan cara melarikan diri dari sekolah, mereka juga akan menghukumnya dengan keras. Setelah selesai ujian dalam 2 bulan ke depan, para siswa akan mendapat masa liburan selama 1 bulan penuh bahkan lebih untuk pulang ke rumah dan bersatu kembali dengan keluarga mereka. Sebelum kehancuran kota Glory, klan Nili mengalami kemerosotan ekonomi hingga kesulitan memperoleh makanan mereka untuk kelangsungan hidup dari hari ke hari. Terbayang adegan bagaimana musnahnya kota Glory, Nili mengepalkan tangannya dengan erat. Hanya dalam jangka waktu beberapa tahun lagi, kota Glory akan berada di bawah tekanan gelombang serangan hewan iblis. Nili bertekad harus menjadi Master Super sebelum itu terjadi, setidaknya mencapai peringkat emas hitam atau bahkan peringkat legenda. Hanya dengan begitu dia dapat membantu Glory City untuk menghindari krisis. Karena itu, perkiraan waktu sangat sempit, maka dia ingin segalanya berjalan sesuai rencana, meningkatkan kemampuan dirinya setahap demi setahap. Untuk sekarang, hal yang harus dia lakukan hanyalah mendapatkan lampu spiritual itu. Karena keberadaan lampu spiritual itu di tangannya sangat penting demi pelatihannya di masa depan. Nili lalu duduk di bawah rindang pohon, mengoperasikan ranah jiwanya. Di dalam ranah jiwanya kelihatan ada sesuatu yang berkembang tapi masih tersembunyi. Nili penasaran ingin tahu apa itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak ada penasaran seperti saat ini ketika dia berlatih, tetapi bila mengandalkan tingkat kultivasi Nili saat ini, dia masih belum mampu untuk menjelajah kedalaman ranah jiwanya. Ranah jiwa pada awalnya memang berkabut, tanpa bentuk yang sebenarnya. Dengan penguatan kekuatan jiwa Nili, perlahan ranah jiwa mulai mengeluarkan cahaya cian yang redup, perlahan-lahan terbentuk menjadi bentuk bulat. Dengan kultivasi yang mendalam dan penguatan kekuatan jiwa, bentuk ranah jiwa akan mulai mengalami beberapa perubahan. Saat itulah, teknik Dewa Surgawi, perlahan mulai memainkan perannya. Suasana hening hingga larut malam. Klan naga bersayap kota Glory. Pada saat ini, Xiao Ning termenung menatap keluar jendela. Siang hari tadi, dia menerima surat dari Nili yang mengatakan bahwa cowok itu akan pergi untuk beberapa waktu. Nili memintanya untuk beristirahat dengan cukup selama di rumah dan juga memberinya resep. Setelah 2 kali dipijat oleh Nili dan terus berlatih, teknik naga petir penyakitnya berangsur jauh membaik. Karenanya, tidak akan ada masalah dalam waktu yang singkat ini. Kemudian, Xiao Ning baru mengetahui bahwa Nili rupanya pergi berpetualang dengan rombongan Chen Linjian dan Ye Ziyun juga ikut. Xiao Ning merasa kesal. Mengapa Nili tidak membawanya juga? Nona, Tuan Patriark meminta kehadiran Anda di aula utama. Seorang pelayan bergegas masuk, dan berbicara dengan nada cemas. Xiao Ning mengerutkan kening, tidak tahu apa yang terjadi. Dia berdiri dan berjalan menuju aula utama. Aula utama keluarga naga bersayap. Patriark klan naga bersayap, Xiao Yunfeng, saat ini duduk di kursi depan di aula utama. 2 kolom di sisi kiri dan kanannya duduk total 6 pria parubaya. Mereka adalah sepupu dari Xiao Yunfeng dan tetua klan naga bersayap. Ayah, apakah ada sesuatu yang terjadi hingga ayah memanggilku? Tanya Xiao Ning. Sedikit membungkukkan dirinya ke arah Xiao Yunfeng kemudian matanya menyapu pada 6 tetua petinggi klan. Kami memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kami tanyakan padamu. Wajah Xiao Yunfeng terlihat agak gelisah. Xiao Ning paham bahwa ini pasti ulah beberapa pamannya. Sejak menjadi patriark klan naga bersayap, 3 pamannya ini belum juga berhubungan baik dengan ayahnya Xiao Yunfeng. Tetua Xiao Yi yang duduk di sampingnya tertawa, "Keponakanku, aku mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, kamu menggunakan sejumlah besar uang untuk membeli begitu banyak rumput kabut ungu. Sekarang harga rumput kabut ungu itu telah meroket beberapa ratus kali lipat. Aku perkirakan bahwa jika rumput itu kita jual kembali, keuntungan dari rumput kabut ungu bisa mencapai ratusan juta. Dengan begitu banyak koin spiritual iblis, kebangkitan klan naga bersayap kita pasti tidak akan lama lagi. Keponakan Ninger pasti memberikan kontribusi yang begitu besar kepada klan kita, benar-benar bintang keberuntungan klan naga bersayap kita." Mendengar kata-kata Xiao Yi, Xiao Ning mengerti apa yang sedang terjadi.
Xiao Yi telah mendengar dari sumber lain bahwa dia telah membeli sejumlah besar rumput kabut ungu, jadi Xiao Yi datang berkunjung untuk menekan ayahnya, dengan niat ingin jatah sebagian dari rumput kabut ungu. Patriark Xiao Yunfeng tentu saja tidak suka dengan cara seperti itu. Tidak peduli berapapun banyaknya rumput kabut ungu yang dibeli Xiao Ninger, itu tidak ada hubungannya dengan keuangan klan. Itu adalah murni tindakan pribadi Xiao Ning. Karena itu, mau dibuang pun, rumput kabut ungu ini tetap tidak ada hubungannya dengan klan. Tetapi Xiao Yi tidak menyerah, dia tetap gigih meminta Xiao Ning untuk memberikan penjelasan. Xiao Ning berdiri dengan bangga, memiliki ekspresi tegas dan berkata, "Tetua Xiao Yi, saya menghabiskan uang saya sendiri untuk membeli rumput kabut ungu itu, hal ini tidak ada sangkut paut dengan masalah klan. Jika memang harus begitu, apakah semua ramuan eliksir dan armor yang pernah Tetua Xiao Yi beli juga mesti diserahkan kepada klan?"